Wanita ini tiba-tiba bungkam, diam 1000 bahasa, dan tak berani mengkritik jika itu berkaitan dengan Partai Gajah. Sudah jelas kemana arahnya selama ini. Dia hanya ingin mengadu domba kita di Indonesia. Jika berkaitan dengan Mulyono dan Partai Gajah, dia tiba-tiba amnesia dan tak berani mengkritik. Targetnya hanya menyerang DPR dan PDIP. Dia tidak pernah kritis terhadap kader PSI yang ingin melengsarkan Prabowo. Sudahlah salsa, narasimu basi, dan bau busuk. Terbaru, kasus Raja Juli, Sekjen PSI yang bermain domino dengan tersangka perambahutan. Kemana suaramu? Video ini gue buat untuk salsa, oke? Pertama, lu bener-bener troublemaker salsa. Lu bisa dengan mudah lu bilang, dan lu klarifikasi di sosial media, lu bilang gue nggak tahu di situ ada foto Prabowo. Lu kagak punya otak atau lu bisu sekarang? Dengan embel-embel lu bilang ku menghargai yang punya acara. Lu sebagai juara dunia debat, lu kagak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang salah? Nggak bisa. Atau lu nggak punya mulut lagi untuk ngomong? Atau lu cuma bisa keluar-keluar di sosial media doang? Gitu. Yang kedua, stop suruh buzzer lu buat seolah-olah gue adalah buzzer dan copy-copy semua konten gue. Ya. Stop kata gue. Salsa yang tinggal di luar, yang kompor-komporin rakyat Indonesia untuk rusuh. Jadi cocoknya gue panggil dia ini oknum diaspora yang hobi banget ngejelekin negeri kelahirannya di luar. Kau itu cuma kompor yang kau andalkan debat kau aja. Solusi untuk masyarakat itu bukan debat. Salsa, kau membedakan video asli aja dengan AI kau nggak mampu. Jadi ku anggap kau ini cuma cari panggung branding diri untuk webinar kau, ya. Aku curiga sama kau, tingkah laku kau mendukung ibu baju pink yang kompor itu bahaya kali. Jangan-jangan kalian satu bohir. Coba yang udah hilang respect terhadap si salsa siapa? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen ya di sosial media mencurigai yaitu influencer dari luar negeri, Salsa Erwina Hutagalung yang kemarin vokal sekali mengkritik DPR ya. Bahkan banyak netizen yang memberi dukungan kepada Salsa Erwina ini. Nah, netizen mencurigai ya sosok Salsa Erwina ini banyak sekali kejanggalan dan keanehan. Sehingga netizen pun ya menyebut kalau Salsa ini diduga adalah bagian dari termul. Jadi Salsa ini ya dicurigai dibina untuk kepentingan geng Solo. Jadi menurut netizen dia mempunyai agenda besar di balik semua ini. Karena semua isu yang dia angkat sudah menyasar kemana-mana sampai tentang Presiden Prabowo. Jadi Salsa ini ya keras sekali mengkritik Presiden Prabowo. Bahkan dia ingin menurunkan Presiden Prabowo. Jadi semua partai diangkat isu sama Erwina ini. Sementara dia tidak pernah mengangkat isu tentang kasus ijazah palsu Jokowi, Gibran sebagai anak haram konstitusi, tidak pernah menyinggung tentang para politisi PSI, begitu juga dengan Budi Ari yang terlibat judi online ya. Nah, begitu juga dengan kader-kader PSI yang mendapat posisi sebagai wamen lah, sebagai komisaris lah ya. Jadi Erwina ini tidak pernah mengkritik partai PSI. Dia juga tidak pernah mengangkat isu tentang Sylvester, tidak pernah mengangkat isu-isu korupsi yang menjerat seperti loyalis Jokowi yaitu Nol ya, dan juga beberapa loyalis Jokowi lainnya. Jadi beberapa variabel tersebut ya perlu dicurigai Salsa Erwina ini bagian dari geng Solo. Jadi itulah ya spekulasi yang berkembang di sosial media. Netizen mencurigai Salsa Erwina ini adalah bagian dari termul. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat ya beberapa komentar dari netizen tentang Salsa Erwina ini. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Nah, ini aneh nih. Masa ya terkait dengan RUU perampasan aset yang dikambing hitamkan, yang disalahkan itu selalu PDI Perjuangan. Padahal PDI Perjuangan itu suaranya minoritas di DPR, cuma 110 kursi. Nah, sedangkan di DPR itu ada 8 fraksi, yang mana di dalamnya terdapat koalisi Kim Plus yang menguasai 470 kursi. Jadi tanpa PDI Perjuangan pun ya, sebenarnya undang-undang ini perampasan aset ini bisa disahkan. Nah, tapi kenapa yang disalahkan selalu PDI Perjuangan? Dan yang perlu dicatat lagi adalah bahwasanya kepemimpinan di DPR itu adalah kolektif kolegial. Artinya apa? Artinya semua kebijakan itu dimusyawarahkan secara bersama-sama dan diputuskan secara bersama-sama. Nah, bersama-sama oleh siapa? Ya oleh seluruh anggota fraksi partai yang ada di DPR termasuk pemerintah. Dan pertanyaan yang tak kalah penting lagi adalah siapakah orang ini sebenarnya? Apakah dia ini benar-benar murni memperjuangkan aspirasi rakyat? Atau jangan-jangan hanya penunggang gelap? Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya.
selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Salsa Erwina, hai, coba sekali-kali saya mau dengar. Sentil tuh Gibran yang tabrak konstitusi. Sentil tuh Jokowi dapat PSI dari tangan Grace, macam mana ditelanjangin begitu aja. Sekali-kali gitu, jangan menyerang Prabowo saja, Gerindra saja, PDI saja, Cok. Ya, kali ini gua andil. Ya, sebanyak itu konten Anda mengatasnamakan bela rakyat, tapi golongan. Lo tidak netral, karena lo orang terdekat yang namanya Tamara, kan? Iya ndak? Tapi di belakang lo ada jekedek, ya kan? Sindir dong. Ya masalah beton yang namanya laut, pagar laut, sehingga nelayan itu dari siapa? Ya sindir dong masalah menteri koperasinya, atau sindir kayak menteri pendidikannya yang udah ditangkap. Itu baru narasi yang membelain rakyat namanya. Kalau lo hanya membidek-bidek kedip sebelah mata, tendang aja lo jauh-jauh. Pikiran lo jangan sok belagak melakukan debat. Siapapun debat itu bisa menang, kalah sesuai tema. Paham lo sampai di sini? Jangan sok pinter lo. Resek lo. Udah jadi budak asing teriak-teriak ke Indonesia so Pancasilais, so negarawan. Hai kucing lo. Ada beberapa kritik ya yang terjadi dari demonstrasi itu. Yang pertama adalah peletakan bendera. Mulai deh si Salsa ngeles lagi. Gue jadi bertanya-tanya, sebenarnya dia ini juara debat internasional atau juara ngeles internasional? Karena urusan ngeles sepertinya dia jago banget gitu ya, pakar ahlinya. Jujur awalnya gue dengan munculnya si Salsa itu sempet respect ya. Gue berpikir, wih gila nih ya, muncul lagi seorang perempuan yang berani speak up dengan lantang. Tapi setelah gue perhatiin makin kesini narasi yang dia sampaikan tuh video-videonya tuh lebay, alay gitu ya. Dan gue ngeliat si Salsa ini sebenarnya bukan mewakili rakyat Indonesia, tapi dia ini lagi pansos, dia ini pengen viral, lagi cari sensasi, tapi dengan cara seolah-olah dia mewakili suara rakyat Indonesia. Tapi dia sebenarnya sendiri nggak paham apa yang terjadi di Indonesia itu sendiri, gitu kan. Nah, gue sih di sini mau ngebahas masalah klarifikasinya dia, di mana waktu Denmark bergerak itu kan bendera merah putih itu ditaruh di kursi. Dalam klarifikasinya dia itu dia bilang karena di Denmark itu bendera merah putih tidak boleh dikibarkan. Di Denmark itu punya aturan bahanya bendera negaranya lah yang boleh dikibarkan, bendera negara lain tidak boleh dikibarkan di Denmark. Oke, itu gue tahu dan nggak masalah, itu alasannya masuk di akal, benar banget gitu ya. Tapi gini ya Salsa ya, kan lu ngelihat nih merah putih itu ditaruhnya di kursi. Lu ini kan juara debat internasional, lu ini kan lulusan UGM dengan kumlotnya, itulah ya yang selalu lu bangga-banggakan di medsos. Gue ini juara debat internasional, gue ini lulusan UGM kumlot, sombong banget sih lu. Nah, tapi sayangnya menurut gue lulusan UGM yang kumlot ini nggak punya otak dan nggak punya nalar. Kenapa gue mengatakan itu? Karena gini ya, saat aksi Denmark bergerak, merah putih ditaruh di kursi. Oke lah, mungkin teman-teman yang diaspora lain kurang paham gitu ya, bagaimana cara meletakkan bendera merah putih. Nah, lu kan Salsa lulusan UGM, kumlot pula ya, harusnya lu paham dong bahwa janganlah menaruh merah putih di kursi. Kalau otak lu jalan, banyak cara kok untuk merah putih itu tetap terlihat di aksi demo di Denmark. Misalnya dengan cara lu memberikan saran, ya dong 2 orang membentangkan merah putih. Atau misalnya kalaupun nggak boleh juga di itu negara, ya sudah nggak usah ada benderanya, tapi cukup pakai simbol. Misalnya nih contoh kayak apa ya, supporter bola tuh biasanya pasang stiker di pipinya gitu ya, bendera merah putih di jidat apa gitu ya, bisa kan.
gitu. Dengan simbol juga orang udah paham, oh bahwa ini diaspora di Denmark ini sedang mengkritisi, sedang peduli terhadap nasib negaranya sendiri. Orang pasti paham banget. Tapi ketika bendera itu ditaruh di kursi, dan sorry to say ya, menurut penglihatan gue, karena kan nggak jelas juga ya, cuman melihat merah putih itu di kursi dan di bawahnya itu ada foto Prabowo, Gibran dan lain-lain. Sepertinya kok gue ngelihat benderanya itu nyentuh ke tanah. Nah itu kan nggak boleh, tapi gue nggak tahu kalau itu. Cuman menurut pandangan gue sepertinya menyentuh tanah ketika ditaruh di kursi. Karena kalau gue lihat dari proporsinya si bendera itu sih seperti itu. Ya Salsa, balik lagi ya, lu boleh dengan bangga selalu gembar-gembor lulusan UGM cum laude, juara debat internasional, jadi lu berani nantangin semua orang. Ingat Salsa, di atas langit masih ada langit. Dan yang benar-benar memalukan, lulusan UGM cum laude tapi sayang tidak paham bagaimana cara menghormati merah putih. Selamat sore. Saya nggak tahan juga mau bicara nih. Terlalu banyak yang dipikir, tapi saya coba keluarin sedikit-sedikit ya. Saya cari momen yang paling enak, apakah benar atau tidak benar. Yang mau skip aja. Tapi pesan saya ini sebenarnya buat seseorang yang memang luar biasa buat saya, namanya Salsa Ervina ya, yang tinggal di Denmark tuh. Personally saya mau bilang begini sama Salsa, siapapun nama Anda ya, Salsa atau Ervina siapalah ya. Jadi pesan saya, jangan masuk ke ranah-ranah yang ada simpati kepada partai politik. Apalagi sampai memuji seseorang dari sebuah partai yang dibilang PDI Perjuangan. Aduh jangan deh. Partai itu cara kerjanya itu udah luar biasa jahatnya mereka. Mereka punya peran-peran manis, peran preman, peran orang baik hati, peran orang yang beragama, peran, semua punya peran di sana. Ada peran orang yang wah pinter luar, wah semua teori dia bisa semuanya, begini begitu. Coba tanya satu hal sama mereka yang pinter, yang sedang mendekati kamu atau di-pairing sama media, kamu dengan dia. Tanya sama mereka, kenapa mereka tahu kasus korupsi di depan mata di partai mereka diem aja? Atau mereka kenapa nggak mendorong sejak awal untuk menggantung semua koruptor-koruptor yang dimulai dari partainya mereka sendiri? Coba tanya sama mereka deh. Please jangan masuk sekarang lagi seru-serunya kamu dipakai untuk menetralisir keadaan lagi partai-partai yang dianggap mulai seolah-olah cuci tangan dengan adanya kamu sekarang. Mereka coba tuh dimasukin peran ini nih biar seolah-olah wah ini partai cerdas, ada orang baiknya. Nggak ada yang baik di partai. Kalau kamu bilang seperti si A, si B, nggak ada baik-baiknya. Partai semua tuh punya peran mereka sendiri-sendiri itu. Dan mereka membela kepentingan partai. Memang ada membela rakyat, tapi dalam konteks-konteks yang standar-standar aja lah. Mau bicara soal geografis lah, KTP sana, pajak sana, selama ini kemana gitu loh. Kenapa dia nggak bisa menghimbau ketua partai mereka sendiri? Gitu aja. Hati-hati kalau saya bilang, jangan terlalu mendapat simpati dari partai-partai, apalagi di pairing kamu nggak sepadan dengan mereka gitu. Jangan kotori image-mu dengan mencoba menempel ditempel-tempel dengan orang-orang partai yang kamu bilang hebat-hebat itu. Seseorang lah itu, jangan pernah mau. Garis udah, kamu cerdas, cendekia, anak muda, otaknya lempeng, nggak ada beban tidak baiknya. Jangan pernah masuk ke ranah-ranah politik, apalagi bersimpati dengan orang politik di Indonesia. Enggak lah. Pesan jangan satu hari nanti kamu menjadi blunder dengan image-mu yang sangat baik sekarang ini. Gitu aja, jangan pernah percaya. Apalagi kamu lagi sering di pairing dengan orang-orang partai itu. Nggak ada yang benar semua itu. Hati-hati kamu. Cuman saran masukan aja. Nggak tahu pendapat ini benar apa tidak. Bagaimana menurut kalian semua yang lain. Semoga ada manfaat juga. Hanya mengingatkan. Terima kasih. Ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin saat aku demonstrasi di Denmark. Bukan kalian ini nih, kalian yang lain itu gitu kan, yang berkata seperti itu. Ingat ya, dengan kalian ngirim surat ke perusahaan aku, kalian yang sebenarnya mencontreng nama baik bangsa ini. Nah,
Sudahlah, mendingan kita sebagai TKW fokus aja kerja di sana, sapu-sapu, kosek-kosek WC, dan melayani suami, dan mungkin ada kegiatan gartil malam-malam. Daripada sekarang kita bercongor-congor, di sini kita sudah mulai kondusif, mau kerja, dan tidak mau juga TikTok itu ditutup ya selama 4-10 hari, gara-gara bacot-bacot TKW yang pahlawan kesorean, yang hanya bisa bacot dari luar, dan tidak berani injek negaranya sendiri ya. Jadi menurut saya, tolong gas, sampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Denmark untuk mungkin menegur ini TKW ini yang tenaga kerja asing ya, yang ada di Denmark, yang gajinya euro tentunya, yang mungkin hidupnya enak di sana, ya makan roti, semua damai, apalagi tenang di Aarhus itu kan, di mana itu adalah kota di mana tante saya sendiri orang Indonesia tinggal di situ. Itu kotanya kecil, sangat damai. Mungkin kalau kita nggak ada kerjaan, sebaiknya cicing wae aja di sana. Kita sebagai diaspora harusnya tuh punya etika ya. Kita mendoakan saja dan kita tidak bikin huru-hara dari jauh. Apalagi kalau menyebut partai. Bukankah TKW ini menyebutkan partai PDIP yang katanya sumber segala masalah? Jadi ini tidak murni dong aspirasi rakyat. Kalau aspirasi rakyat itu normatif. Normatif itu artinya normatif umum. Jadi, aku tidak suka korupsi, aku maunya damai, ada keadilan. Tapi kalau udah menyebut nama partai, ya kemungkinan saja ini adalah penyusup dan tecocis. Makanya, gas mengatakan bahwa, oh iya, ada tecocis. Tecocis itu apa? Tecocis TKW. Ternyata TKW jadi tecocis. Tecocis dari luar negeri pula. Jadi cicing ya, dan saya berdoa juga bahwa dipecat juga ya dari perusahaan ini. Karena itu mencemarkan nama baik juga, nama Indonesia luar negeri. Bahwa ternyata perusahaan Danish perusahaan merekrut orang-orang yang justru mengkompori, bikin panas suasana sosial media dan bisa bikin gaduh satu negara. Jadi kalau kita berani, ya sebaiknya kita kembali ke sini, ke Indonesia, berkoar di depan DPR, berkoar di depan istana, itulah seseorang bangsawan. Kalau cuman koar-koar dari luar, nenek-nenek turun bro juga bisa. Gue juga bisa. Yang ngomongin itu kan normatif, kita udah pernah dengar dari dulu, basi. Ya, jangan sebut nama partai. Aku bukan PDIP, tapi kalau sebut nama partai artinya you mau adu domba. Gue mau kerja di sini. Lo enak di sana. Ya, dengan suami bisa gartil enak, makan sosis, ya. Bisa ketemu ratu ya, Denmark. Di sini kita ketemu siapa? Nyi Bolong, ya, dan Zurich. Rusuh-rusuh api-api gara-gara bacot do juga, ya. Tolong cicing wae, tolong Pak Gas sampaikan ke Kedubes Republik Indonesia dan panggil ini si tecocis TKW ini yang harusnya cicing wae ya. Kita mau kerja di sini cari duit. Ya, kita sudah mulai tenang. Kau tenang aja di sana ya. Bungkam diam. Menurut saya lebih baik kita melayani suami dan kerja di sana, kosek-kosek WC atau mungkin sapu-sapu. Sudah saatnya jadi TKW yang benar dan menjadi TKW yang benar-benar mewakili bangsa di luar negeri. Terima kasih. Buat Mbak Salsa atau akunnya adalah @salsa12, menarik menyimak postingan-postingan Anda, tetapi sayang, sepertinya Anda melakukan cherry picking. Anda memilah-milah yang menguntungkan pilihan politik Anda. Karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia. Dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Anda tidak berdiri sebagai sosok yang bagaimana menilai secara objektif dengan menceritakan secara kronologis detail konstruk kejadian-kejadian sehingga masyarakat bisa tahu dan paham kenapa semua ini terjadi saat ini. Salah satu contoh Anda mengkritik tentang pemberantasan korupsi, tentang tingkah laku DPR, tentang tunjangan DPR. Kenapa Anda tidak menceritakan secara detail kronologis awalnya? Pemberantasan korupsi contohnya. Anda tahu kerusakan yang dialami oleh Pak Prabowo saat ini adalah imbas dari kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi di pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Bagaimana KPK dilakukan bonsai, pembonsaian atau pengkerdilan
KPK tidak punya taring lagi ketika muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Itu diperkuat dengan PP Nomor 42 tahun 2020. Kenapa Mbak tidak ceritakan itu? Itu terkorelasi juga Mbak dengan bagaimana IPK kita, indeks persepsi korupsi kita oleh Transparansi Internasional yang mengalami stagnan di masa Jokowi. Belum lagi bagaimana kebijakan-kebijakan dia yang menimbulkan kontroversi luar biasa. Contoh PSN. Dari peraturan Presiden nomor 3, Perpres nomor 3 tahun 2016. Di mana diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 munculnya Omnibus atau Cipta Kerja. Saat itu, Mbak, para aktivis melakukan judicial review dan sudah dibatalkan undang-undang itu. Tetapi Jokowi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2022, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Itu merusak semua sistem, Mbak. Perizinan pertambangan yang dulu berada di wilayah-wilayah provinsi masing-masing, sekarang diambil alih oleh pusat gara-gara undang-undang itu. Anda paham nggak? Kenapa ketidakadilan ini terjadi? Undang-undang itu mengangkangi Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang junto Undang-Undang Otonomi Daerah juga Nomor 32 tahun 2014. Kenapa tidak Anda katakan itu, Mbak? Kenapa tidak Anda ceritakan itu? Bahwa kehancuran saat ini adalah dampak bagaimana kehancuran sistem yang dilakukan oleh Jokowi di masa lalu. Anda harusnya adil, Anda harusnya fair menceritakan ini. Bagaimana tentang tunjangan anggota DPR yang ditandatangani di masa Jokowi? Undang-Undang MD3 sampai saat ini produk Jokowi. Kalau Anda mengatakan undang-undang itu menyalahkan DPR, Anda sepertinya harus belajar dulu tentang trias politika. Dan Mbak Salsa yang terhormat, saya men-challenge Anda. Saya menantang Anda untuk berdiskusi. Kemarin kan Anda menantang Saroni, ya. Mungkin ya Saroni tidak berani. Tapi gantian saat ini, kalau Anda memang gentle ya, gentlewoman mungkin karena Anda perempuan, saya men-challenge Anda, menantang Anda untuk berdiskusi tentang kehancuran demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi di masa Jokowi. Dan kita berdiskusi tentang konstitusi trias politika di negeri ini. Tantangan saya terbuka kepada Mbak Salsa yang terhormat. Kalau Anda memang menantang Sahroni dan Sahroni tidak berani, saya gantian sekarang menantang Anda. Dan saya harap Anda berani, di mana tempatnya, waktunya kapan, ya di Komal siapa, karena Anda di luar negeri tentu kita online, silakan tentukan waktunya dan topiknya. Jadi Mbak, jangan cherry picking. Anda seperti seolah-olah sekarang menjadi pahlawan kesiangan. Di mana Anda ketika masyarakat Rempang dikriminalisasi oleh kebijakan Jokowi tentang proyek PSN? Di mana suara Anda ketika petugas KPPS ratusan yang meninggal? Di mana suara Anda ketika KM 50, kilometer 50, ya, ditembak demikian luar biasa? Di mana suara Anda ketika ada ibu yang mengecor kakinya sendiri di Blora, memprotes kebijakan PSN yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi? Di mana suara Anda, Mbak? Sekarang Anda seolah-olah menjadi pahlawan. Anda cherry picking. Anda seperti seolah-olah ingin membersihkan dari rezim-rezim yang masa lalu yang selama 10 tahun menghancurkan negeri ini. Sekali lagi buat Mbak Salsa, tantangan terbuka saya buat Anda, silahkan tentukan waktunya. Saya akan ngikut apa yang Anda jadwalkan. Topik dan waktunya silakan tentukan.